Anda kembali menyaksikan Breaking News TV One, pemirsa, dan saat ini kita sudah terhubung dengan Yeni Wahid selaku Direktur Wahid Foundation. Assalamualaikum, selamat siang Bu Yeni. Selamat siang Mbak Vina. Ibu posisi saat ini sedang ada di Jakarta ya Bu ya? Saya masih di Jakarta, baru besok akan ke Jogja untuk takziah ke kediaman Buya Syafi'i. Ya. Baik Sama-sama, Bu Yeni. Mbak Vina, kalau boleh saya mau minjem kesempatan ini untuk mengucapkan rasa belasungkawa yang mendalam. Tentunya kami dari keluarga Kiai Haji Abdurrahman Wahid, sekaligus juga mungkin saya di sini juga mewakili komunitas Nahdlatul Ulama yang untuk mengucapkan ucapan belasungkawa yang paling mendalam atas berpulangnya Buya Syafi'i Ma'arif. Ya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga beliau diberikan tempat di sisi Allah Subhanahu wa taala, dilapangkan jalannya menuju Allah dan dihapuskan semua dosa-dosanya selama ini. Kami juga minta maaf apabila ada kesalahan yang telah kami lakukan selama ini, ya, terutama kepada keluarga almarhum. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu Yeni, mungkin Ibu bisa diceritakan juga kapan terakhir mungkin bertemu dengan sosok almarhum dari Buya Syafi'i ini, Bu? Saya bertemu dengan Buya Syafi'i itu sebelum pandemi, karena setelah itu saya nggak berani untuk sowan ya, karena mengingat beliau sudah sepuh, jadi kami tidak nggak sowan secara fisik, tapi saya sering WA-WA-an dengan beliau. Terutama menyangkut isu-isu terkini, isu-isu tentang kebangsaan. Kalau beliau menyangkut banyak hal yang menjadi kegelisahan beliau, misalnya bahkan terakhir sempat WA-WA agak panjang ketika beliau banyak menulis soalnya tentang kondisi BUMN. Nah, kami sempat WA-an panjang itu karena di situ sempat menyangkut soal Garuda. Nah, jadi Buya ya kami diskusi panjang lebar lah tentang apa yang menjadi masalah dan kemudian apa yang harus dilakukan ke depan. Bu Yeni melihat sosok almarhum dari Buya Syafi'i ini seperti apa? Sosok seperti apa menurut pandangan dari Bu Yeni? Buya Syafi'i ini tokoh yang sangat langka. Tokoh Islam, tetapi adalah tokoh yang berani berada di depan untuk mengayomi semua golongan. Jadi beliau adalah tokoh Islam yang tapi tidak ingin mengedepankan identitas keagamaannya yang bisa berujung pada diskriminasi pada orang-orang non-Muslim. Beliau banyak menjadi rujukan bagi kaum intelektual bagaimana mendudukkan posisi agama ya dengan seharusnya, ya tidak posisi yang diametral dengan kehidupan berbangsa dan bernegara ya, tetapi justru agama itu menjadi inspirasi bagaimana kehidupan masyarakat yang bermoral itu harus ditegakkan tanpa perlu kemudian menjadikan agama sebagai sebuah sebuah aturan formal ya, sebagai sebuah hukum formal yang diterapkan di negara kita. Jadi agama ditempatkan sebagai sudah selayaknya seperti yang seharusnya memang tempatnya, yaitu menjadi panduan masyarakat ya dalam mengelola dirinya ya secara personal, hubungannya antara hubungan dengan ketuhanan, hablum minallah dan hablum minannas, memperlakukan orang lain dengan baik, memperlakukan orang lain dengan penuh kasih dan penuh rasa sayang. Nah, itu yang diajarkan oleh beliau. Beliau juga banyak melihat misalnya menyoroti soal-soal demokrasi dan bagaimana demokrasi itu sebetulnya sejalan dengan pandangan Islam. Nah, beliau itu orang yang terus kritis mengkritisi orang-orang, terutama tokoh-tokoh politik yang banyak menggunakan isu agama untuk kepentingan politik sesaatnya saja, hanya untuk mendapatkan kekuasaan misalnya. Nah, Buya Syafi'i itu orang yang teguh, ya teguh dalam prinsip, teguh dalam pendirian, seorang Muslim yang insya Allah amalnya sangat ma'ruf, ya sangat baik sekali, sangat sederhana, bersahaja, kemana-mana naik Vespa, naik sepeda, ya sangat sederhana sekali dalam kehidupan pribadi, tetapi kaya dalam pemikiran. Ya, Ibu Yeni, tadi Anda sempat mengatakan bahwa Anda cukup sering ya berkomunikasi via WhatsApp, via chat dengan almarhum dari Buya Syafi'i ini. Apa pesan yang paling diingat oleh Bu Yeni Wahid ini mengenai almarhum? Apa yang melekat, Bu?
Buya Syafi'i ini orang yang memang sangat berpegang teguh atau sangat sangat kukuh ya, ingin terus berjuang bagi keadilan, bagi kesejahteraan di masyarakat ya. Beliau tidak tahan kalau melihat ada sesuatu yang keliru di masyarakat kita, di negara kita, dan beliau tidak segan-segan mengkritisi siapapun itu. Beliau punya hubungan yang baik dengan semua, bahkan dengan para pemangku kekuasaan pada saat ini, dengan pejabat-pejabat publik beliau sangat dihormati, tapi tidak menjadikan beliau sosok yang kehilangan rasa kritis untuk terus mensikapi persoalan-persoalan kenegaraan, persoalan-persoalan kebangsaan, persoalan-persoalan kemasyarakatan dengan jernih. Beliau terus mengingatkan kita semua bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara tentunya tidak luput dari membuat kesalahan, dan karenanya para baik pejabat publik maupun tokoh masyarakat harus mau mendengarkan kritik yang ada. Ya, untuk semangatnya adalah untuk terus melakukan perbaikan. Dan beliau sosok yang berani untuk terus mengingatkan semua orang, siapapun itu. Nah, jadi beliau ini betul-betul sosok yang langka sekali. Kita beruntung di Indonesia ini punya sosok seperti beliau. Nah, kalau saya punya satu kenangan, bukan saat saya ya Mbak ya, tapi satu hal gitu yang menurut saya sangat berkesan adalah bahwa Buya Syafi'i dan ayah saya, Gus Dur, itu punya hubungan yang sangat-sangat dekat. Dan ketika Buya Syafi'i menjadi Ketua Umum Muhammadiyah, PP Muhammadiyah, Gus Dur menjadi Ketua Umum PBNU, hubungan itu menjadi sangat erat, sangat-sangat erat, bahkan punya jasa yang luar biasa dalam mendekatkan hubungan antara NU dan Muhammadiyah. Ya mungkin tahun-tahun sebelumnya sempat ada ketegangan karena beberapa posisi yang berbeda gitu ya, dalam mensikapi posisi politik maupun beberapa hal yang berkaitan dengan persoalan amaliyah keagamaan gitu. Nah, tetapi Gus Dur dan Buya Syafi'i kemudian melakukan langkah-langkah yang sangat bukan berani sebetulnya, sangat progresif, melakukan dialog, sering tampil bersama-sama, saling berkunjung dan lain sebagainya. Ini kemudian membuat hubungan NU dan Muhammadiyah menjadi mesra. Jadi ini adalah sebuah hal yang kami sangat berterima kasih kepada Buya Syafi'i, karena apapun NU dan Muhammadiyah adalah dua tiang penyangga negara kita ya, sehingga kekompakan dan keakraban antara dua institusi ini menjadi sangat-sangat penting kalau ingin negara ini tetap aman, negara ini tetap utuh, dan negara ini tetap bisa membuat kemajuan-kemajuan bagi masyarakat. Ya, Bu Yeni, sosok dari almarhum dari Buya Syafi'i ini dikenal sebagai sosok yang memberikan sumbangsi yang besar terhadap pemikiran Islam di Indonesia, khususnya dalam hal toleransi antar umat beragama. Bagaimana menurut Anda mengenai hal ini? Betul, Buya Syafi'i itu orang yang kritis terhadap upaya-upaya untuk melakukan formalisasi agama, karena artinya mereduksi agama menjadi hanya sebuah, mungkin dalam hal ini dalam konteks politik saja gitu ya. Jadi beliau menginginkan justru agama itu menjadi sebuah inspirasi, sumber nilai, hal yang menggait kita, hal yang menuntun kita dalam kehidupan pribadi kita maupun dalam kehidupan masyarakat. Tidak perlu diformalisasikan, apalagi dalam konteks masyarakat yang sangat heterogen seperti di Indonesia. Ya, karena begitu agama diformalkan menjadi sebuah hukum negara, maka pasti akan timbul ekses negatifnya, yaitu adalah diskriminasi terhadap kelompok non-Muslim. Nah, kalau kita asumsikan bahwa dalam hal ini agamanya adalah agama Islam yang akan diformalkan gitu, menjadi bentuk negaranya menjadi negara Islam misalnya, maka pasti akan ada diskriminasi terhadap masyarakat non-Muslim. Nah, ini sangat ditentang oleh beliau. Tidak perlu harus seperti itu, karena demokrasi sendiri sebetulnya sudah memiliki kompatibilitas atau keselarasan dengan nilai-nilai syariat Islam. Ya, ada konsep musyawarah dan lain sebagainya. Ini sudah ada dan sudah diakomodir gitu ya dalam proses demokrasi. Nah, inilah yang sangat kerap menjadi salah satu core perjuangan beliau ya, bagaimana menegakkan demokrasi. Dan tahu saya beliau juga sering mengatakan bahwa demokrasi itu ada beberapa karakteristiknya gitu ya. Salah satunya harus yang kalah juga harus berlapang dada, harus legowo. Nah, itu misalnya harus semacam itu, harus ikhlas. Nah,
harus mementingkan kepentingan bersama, bukan kepentingan pribadi. Nah, jadi hal-hal semacam itu, nilai-nilai semacam itu yang menurut saya harus terus kita suarakan ya untuk meneruskan legacy beliau, untuk meneruskan perjuangan beliau. Dan kita semua tentu kehilangan sosok yang sangat terhormat seperti Buya Syafi'i Ma'arif. Dan tidak cukup buat kita mungkin bisa berbicara, tetapi bahwa posisi beliau sebagai sosok yang sangat terhormat di masyarakat diperoleh bukan cuma karena apa yang beliau katakan, tetapi konsistensi beliau dalam mengedepankan nilai-nilai Islam yang ramah, nilai-nilai Islam yang penuh toleransi, nilai-nilai Islam yang mengayomi sesama, betul-betul sebagai sebuah rahmatan lil alamin. Nah, jadi inilah tugas kita sebagai generasi berikutnya ya untuk meneladani Buya Syafi'i. Saya sendiri dari Nahdlatul Ulama, dari masyarakat NU, saya sendiri banyak mengambil inspirasi dari beliau karena beliau memang adalah tokoh lintas organisasi ya. Beliau juga adalah tokoh panutan di semua kalangan masyarakat. Baik Bu Yeni, tadi Anda mengatakan besok rencananya akan menuju ke Yogyakarta. Bagaimana rencana dari takziah besok ke Yogyakarta? Ya, insya Allah kami akan ke sana, tidak lain dan tidak bukan hanya untuk memberikan penghormatan terakhir kepada beliau, juga menyampaikan ungkapan bela sungkawa terhadap kepada keluarga beliau langsung ya. Ini adalah ya tidak lain dan tidak bukan adalah karena kami ingin ta'zim ya, ingin menghormati beliau agar beliau mendoakan beliau agar beliau diterima di sisi Allah ya, dan kita semua bisa terus meneruskan apa yang telah beliau rintis selama ini. Terima kasih Ibu Yeni Wahid selaku Direktur Wahid Foundation atas sharing dan juga mengenai sosok dari almarhum Buya Syafi'i yang dikenal sebagai sosok yang kritis, teguh prinsip dan juga berjuang untuk keadilan. Terima kasih Ibu Yeni Wahid atas informasinya. Terima kasih Mbak Vina. Dan pemirsa, Breaking News TV One akan kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.